Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat fillah, jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam kajian tadabbur Al-Quran. Kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita pada ayat-ayat yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu kali ini kita sampai pada surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 198. Insya Allah kita akan bahas, akan kita tadabburi sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 200-nya. Ikhwan dan akhwat fillah, sebagaimana biasa mari kita awali kajian ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan dan akhwat fillah, seperti biasa kita akan awali kajian ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan pada tema ayat yang kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Innallaha sari'ul hisab.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Hadirin, ikhwan dan akhwat fillah, mari kita artikan secara lafziyah ayat yang baru saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin akan tetapi, alladzina taqaw, orang-orang yang mereka bertakwa, rabbahum, kepada Rabb mereka, lahum, bagi mereka, jannatun, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, nuzulan, sebagai sesuatu yang diturunkan, min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallah, tidak ada yang berasal dari sisi Allah, khairun, wa ma indallah, maksud saya wa ma indallah, dan apa-apa yang berasal dari sisi Allah, khairun, itu pasti lebih baik, lil abrar, untuk orang-orang yang berbuat baik. Wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, dari ahli kitab, laman, wa inna, saya ulangi, wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, laman, niscaya ada, yu'minu, orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan pada apa yang diturunkan pada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan pada apa yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina, dalam kondisi takut, lillahi, kepada Allah, la yashtarun, mereka tidak melakukan transaksi, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Bisa juga kita artikan la yashtarun, mereka tidak menukar, bi ayatillah, ayat-ayat Allah, thamanan, dengan harga, qalilan, yang sedikit. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, innallah, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, amat cepat perhitungannya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan tetaplah kalian bersabar, atau seriuslah kalian bersabar, warabitu, dan berjaga-jagalah kalian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, mendapatkan keberuntungan. Jika kita akan artikan secara bebas, ayat yang 198-nya kurang lebih sedemikian. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, sebagai karunia dari Allah, dari Rabb mereka. Dan apa-apa yang datang dari Allah itu pasti baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Sesungguhnya dari sebagian ahli kitab pasti ada yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada kalian,
juga diturunkan kepada mereka. Juga apa yang diturunkan kepada mereka? Mereka takut kepada Allah. Mereka tidak pernah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya dunia. Mereka pantas mendapatkan pahala dari Rabb mereka. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Dan tetaplah kalian meningkatkan kesabaran itu. Serta berjaga-jagalah kalian. Dan bertakwalah kalian. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Hadirin, ikhwan dan akhwat fillah. Setelah kita membahas beberapa ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ulul albab. Siapa ulul albab? Adalah orang-orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, betul-betul yakin akan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menghayati, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kemudian lahir dari lisan mereka doa-doa yang sangat menakjubkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengijabah doa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah para muhajirin. Orang-orang yang berhijrah di masa Nabi. Orang-orang yang mau berkorban. Orang-orang yang memang hidupnya dalam kesulitan untuk menjaga keimanan dan menjaga agama mereka, dan mereka berjuang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir, Allah ingatkan kepada Nabi dan umatnya agar kita semuanya tidak tergoda dengan perilaku orang-orang kafir. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau orang-orang kafir itu mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang sangat merugikan karena kenikmatan mereka tidaklah banyak, sedikit. Akan tetapi kondisi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, lahum jannat, mereka akan mendapatkan surga. Jannatun, surga. Kebanyakan surga yang akan kita diami nanti, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahasanya menggunakan jannatun, bentuk jamak. Berbeda dengan surga yang ketika Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal di sana. Kata-katanya adalah dengan menggunakan isim mufrad, al-jannah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, al-jannah. Kemudian dikasih alif lam di sana. Ini menunjukkan surga dengan penuh keterbatasan. Surga masih ada keterbatasan. Karena di dalamnya ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang Adam di saat itu ada di sana. Tetapi kali ini surga yang dijanjikan kepada kita adalah jannat. Dalam bentuk jamak, kemudian tidak ada alif lam yang menunjukkan ma'rifat, akan tetapi dia menunjukkan nakirah. Artinya keluasannya tak terbatas. Kebebasan kenikmatannya tak terbatas. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nuzulam min indillah. Ini sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah. Kita ingat dan kita sadari bahwa segala sesuatu milik Allah itu sangat luar biasa. Segala sesuatu ciptaan Allah luar biasa. Dan pasti pemberian dari Allah akan juga luar biasa. Bumi, matahari, kehidupan alam semesta, hewan, binatang yang hidup di muka bumi ini luar biasa. Dan kita harus yakin
pemberian dari Allah, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ditegaskan nuzulam min indillah. Itu dari Allah. Tajri min tahtil anhar nuzulam min indillah. Wa ma indallah khairun lil abrar. Dan pasti segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang baik itu pasti lebih baik daripada kehidupan kita saat ini. Daripada kenikmatan yang kita alami saat ini di dunia yang sifatnya sementara dan sedikit ini, serba keterbatasan. Dan Allah menegaskan di sini, wa ma indallah khair. Apa yang di sisi Allah itu adalah khair. Di dalam ayat lain sering dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam ayat lain wallahu yad'u ila daris salam. Allah lebih ingin kepada kita semuanya agar kita lebih tertarik kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita lebih tertarik kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang terjadi saat ini. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Kemudian ayat selanjutnya. Wa inna min ahlil kitab. Dan sesungguhnya dari sebagian ahli kitab. Di sana ada kata min. Min ini memiliki makna litab'id. Artinya bermakna sebagian. Jadi tidak semua ahli kitab. Ada sebagian ahli kitab. Itu kalau kita artikan. Ada sebagian ahli kitab yang kata Allah la may yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Tidak semua ahli kitab itu kufur kepada Allah. Tidak semua ahli kitab itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian di antara mereka la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Ini menunjukkan kepada kita semuanya. Dalam memahami ayat, kita harus menyeluruh supaya kita faham. Jangan sampai kita terlalu ceroboh menuduh setiap orang Yahudi dan Nasrani. Atau menuduh setiap orang ahli kitab pasti jelek, pasti buruk. Tidak. Di sini ditegaskan oleh Allah wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Ada sebagian riwayat ayat ini turun karena Raja Najasyi. Saat meninggalnya Raja Najasyi, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat. Sholat gaib untuk raja yang meninggal. Bukan di tempat itu, bukan di Madinah. Kemudian ada orang munafik yang mencela. Kenapa Rasulullah nyolatin orang yang tidak jelas? Mereka sedikit mengatakan punya prasangka tidak beriman. Maka dijawab oleh ayat ini. Tetapi Ibnu Jarir At-Tabari lebih memilih kepada keumuman, bukan hanya Najasyi. Tapi seluruh, dimanapun, kapanpun, jika ada orang Yahudi atau Nasrani atau ahli kitab yang mereka itu beriman, mereka itu tetap punya potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap punya potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaikum, dan mereka juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini ilaikum kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan pada mereka seperti Taurat dan Injil. Khashi'ina lillah, yang menunjukkan bahwa keimanan mereka itu bukan keimanan yang enteng, tapi keimanan penuh dengan kekhusyuan. Khashi'ina lillah. La yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Seperti sebagian orang yang menentang, ahli kitab yang menentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mereka menyembunyikan sifat-sifat ciri-ciri Rasulullah SAW. Padahal ciri-ciri Rasulullah sudah ada dalam kitab mereka, tetapi mereka sembunyikan itu khawatir karena mereka akan kehilangan jabatan, akan kehilangan kehormatan. Ini namanya yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Lebih memilih menyembunyikan ayat demi kepentingan dunia yang sesaat. Itu yang dimaksud dengan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka pantas mendapatkan pahala, kata Allah. Mereka pantas mendapatkan pahala 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Apa maksud maha cepat perhitungannya? Allah maha tahu apa yang belum kita lakukan dan maha menghitung, mendeteksi apa yang sudah kita amalkan. Ini maksudnya. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita merasa bahwa semua apa yang kita lakukan, yang kita amalkan tidak terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kurang lebih jumlah ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ada 88 ayat di dalam Al-Quran. Yang ini khusus seruan untuk intern orang-orang yang beriman. Maka Ibnu Mas'ud pernah berkata, Fa'ar'iha sam'aka. Fa'ar'iha sam'aka. Konsentrasikan indramu jika kamu mendengarkan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Imma kana khairan yu'maru bihi aw syarran yanha'an. Ada kalanya di sana ada hukum, perintah untuk dilaksanakan, ada kalanya juga keburukan yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu penting. Apa perintah yang terkandung dalam ayat ini? Yang pertama, isbiru, sabarlah. Isbiru, sabarlah. Dalam kehidupan kita tidak mungkin tanpa kesabaran. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini hidup penuh dengan tantangan bagi orang-orang beriman khususnya. Terutama dalam menjalankan agama kita. Isbiru. Wasabiru. Ahli tafsir dalam kitab tafsir At-Tabari. Wasabiru, itu yang dimaksud adalah fisabilillah. Wasabiru, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah terhadap musuh. Wasabiru, yang dimaksud adalah dalam menjaga syariat. Tetapi intinya isbiru itu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wasabiru itu adalah sabar dalam tantangan-tantangan yang lebih berat ketika kita mempertahankan agama kita, ya. Kemudian warabitu, kita harus berjaga-jaga, terutama adalah terhadap musuh-musuh kita. Warabitu, contohnya apa? Contohnya strategi perang menghadapi musuh. Ketika kita diserang, maka kita harus waspada. Bila perlu kita perang, karena kita diserang, bukan karena kita mendahului, tapi karena kita didahului. Apa tujuan kita berperang? Tujuan kita berperang adalah untuk menjaga kalimat Allah tetap eksis di muka bumi ini. Untuk menjaga Islam tetap ada di muka bumi ini. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Warabitu. Bisa bermakna dalam seluruh sendi kehidupan kita, warabitu. Untuk menghadapi musuh-musuh kita juga kita perlu warabitu. Persiapkan. Irtibatil khail. Ada dalam ayat lain, irtibatil khail. Persiapkan kuda-kudamu. Ya kan? Kuda-kudamu, segala logistik apa segala macam yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kemungkinan musuh-musuh kita penting.
terutama dalam kaitannya dengan saat ini, tentu adalah ahli strategi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ekonomi. Itu perlu kita persiapkan. Agar apa? Agar dakwah kita bisa terus berjalan. Mempersiapkan seluruh perangkat untuk itu, untuk mensiarkan Islam. Itu juga yang dimaksud dengan warabitu. Wattaqullah. Lebih luas lagi. Wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Tetapi identik dengan ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah. Identik dengan keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati kita ada as-somdiyah, kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kita lakukan, sabar, wasobiru, warobitu. Itu semua kita lakukan karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan wattaqullah. Selalu ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum, ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, selalu banyak sekali yang diakhiri dengan wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan seterusnya. Artinya, kita harus mendidik hati kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita tidak ada lain, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwan dan akhwat fillah, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syariat-syariat yang sudah kita baca, yang sudah kita tadaburi, bisa kita laksanakan. Agar kita senantiasa menjadi orang yang sabar, kuat pendirian kita, kemudian kita tetap rabitu, dan semuanya itu kita lakukan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.